Ratusan tahun sebelum nama desa itu dikenal orang, wilayah di kaki gunung yang diselimuti kabut tebal itu hanyalah hutan liar. Pepohonan besar menjulang tinggi, akar-akar tua menjalar di tanah yang lembab, dan suara alam menjadi satu-satunya yang hidup di sana. Namun di tengah hutan itu, ada satu tempat yang tidak pernah disentuh manusia. Sebuah pohon beringin tua yang sangat besar berdiri sendirian di sebuah cekungan tanah. Usianya bahkan tidak bisa diperkirakan. Akar-akarnya menjulur seperti tangan raksasa yang mencengkeram bumi. Di bawah pohon itu terdapat sebuah sumur tua. Sumur itu sangat dalam. Airnya hitam. Dan tidak pernah ada yang tahu dari mana air itu berasal. Penduduk desa di sekitar hutan itu percaya bahwa sumur tersebut adalah tempat yang tidak boleh diganggu. Mereka menyebutnya sebagai tempat perlintasan antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Orang-orang tua selalu berkata bahwa pada malam tertentu, ketika tahun baru Jawa tiba, batas antara dua dunia menjadi sangat tipis. Malam itu disebut malam satu suro. Pada malam itu, tidak ada orang yang berani mendekati sumur tersebut. Namun larangan selalu memiliki satu kelemahan. Akan selalu ada seseorang yang mencoba melanggarnya. Dan seseorang itu muncul pada suatu malam yang dingin. Namanya Ki Jagabaya. Ia datang ke wilayah itu tanpa diketahui asal-usulnya. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Tidak ada yang tahu siapa gurunya. Yang orang-orang tahu hanyalah satu hal. Ki Jagabaya memiliki ilmu yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia bisa mengetahui rahasia seseorang hanya dengan menatap wajahnya. Ia bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh tabib. Dan ia juga bisa melakukan sesuatu yang membuat orang-orang takut sekaligus tertarik. Ia bisa memanggil kekuatan yang tidak terlihat. Awalnya, Ki Jagabaya tinggal sendirian di pinggir hutan. Ia membangun sebuah tempat sederhana dari kayu dan daun kering. Penduduk desa tidak terlalu peduli dengan kehadirannya. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Orang pertama yang datang kepadanya adalah seorang pria yang anaknya sakit keras. Anak itu sudah lama terbaring lemah. Tidak ada tabib yang bisa menyembuhkannya. Pria itu datang dengan harapan terakhir. Ki Jagabaya hanya meminta satu hal. Segenggam tanah dari makam leluhur keluarga mereka. Pria itu menurut. Ki Jagabaya kemudian melakukan sesuatu yang tidak dimengerti orang lain. Ia menaburkan tanah tersebut ke dalam mangkuk berisi air, membacakan sesuatu dengan suara sangat pelan, lalu menyuruh anak itu meminum air tersebut. Anehnya, beberapa hari kemudian anak itu sembuh. Kabar itu menyebar dengan cepat. Semakin banyak orang yang datang. Ada yang meminta kesembuhan. Ada yang meminta keberuntungan. Ada yang meminta kekayaan. Ki Jagabaya selalu bisa membantu. Namun setiap bantuan selalu memiliki harga. Kadang harga itu berupa emas. Kadang berupa hewan ternak. Kadang sesuatu yang lebih aneh. Semakin lama, semakin banyak orang yang datang dari luar desa. Mereka datang karena satu alasan. Kekuatan. Tidak semua orang datang untuk kebaikan. Ada yang datang dengan kebencian. Ada yang datang dengan dendam. Dan suatu hari, seseorang datang dengan permintaan yang jauh lebih gelap dari semua yang pernah Ki Jagabaya dengar. Pria itu bernama Raden Surapati. Ia adalah seorang bangsawan yang pernah memiliki kekuasaan besar. Namun semuanya hilang karena pengkhianatan keluarganya sendiri. Ia kehilangan tanah. Ia kehilangan pengaruh. Ia kehilangan segalanya. Namun yang paling menyakitkan bagi Raden Surapati bukanlah kehilangan kekuasaan, melainkan penghinaan. Ia dipermalukan oleh darah dagingnya sendiri. Dan ia tidak bisa menerimanya. Ia datang kepada Ki Jagabaya dengan mata yang penuh kemarahan. Ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta keberuntungan. Ia hanya meminta satu hal. Balas dendam. Namun bukan balas dendam biasa. Ia ingin menghancurkan seluruh garis keturunan orang yang telah mengkhianatinya. Ki Jagabaya mendengarkan permintaan itu dengan sangat tenang. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu cukup lama. Kemudian ia berkata dengan suara pelan. Ada cara untuk melakukan itu. Namun cara itu tidak bisa dibatalkan. Dan harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan manusia. Raden Surapati tidak ragu. Ia berkata bahwa ia siap membayar apapun. Ki Jagabaya kemudian menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ada sebuah ritual kuno yang sangat jarang digunakan.
Ritual itu disebut sebagai ritual Sengkolo. Ritual itu tidak hanya memanggil kekuatan gaib. Ritual itu menciptakan kutukan. Kutukan yang hidup dari penderitaan manusia. Kutukan yang akan terus mencari korban sampai energi yang dipanggilnya habis. Ritual itu hanya bisa dilakukan pada satu waktu. Malam satu suro. Pada malam itu, batas antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib menjadi sangat tipis. Apapun yang dipanggil akan lebih mudah datang. Namun ada syarat yang tidak bisa dihindari. Ritual itu membutuhkan tumbal manusia. Raden Surapati terdiam sesaat ketika mendengar syarat tersebut. Namun hanya sesaat. Kemarahan di dalam hatinya jauh lebih besar daripada rasa ragu. Ia menerima syarat itu. Malam satu suro pun tiba. Malam itu langit tampak sangat gelap. Tidak ada bulan yang terlihat. Angin berhenti berhembus seolah alam sedang menahan napas. Di bawah pohon beringin tua di tengah hutan, Ki Jagabaya mulai menyiapkan ritual. Tanah di sekitar sumur dibersihkan. Beberapa lilin dinyalakan membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu terdapat simbol aneh yang digambar di tanah. Simbol yang berasal dari bahasa kuno yang bahkan tidak lagi digunakan manusia. Di dekat lingkaran itu berdiri seorang anak perempuan kecil. Tangannya diikat. Matanya penuh ketakutan. Ia adalah anak yatim dari desa yang tidak memiliki keluarga. Namanya Sari. Tidak ada yang tahu bahwa ia dibawa ke tempat itu untuk dijadikan tumbal. Ki Jagabaya mulai membaca mantra dengan suara yang sangat pelan. Bahasa yang keluar dari mulutnya terdengar aneh dan berat. Semakin lama mantra itu dibacakan, udara di sekitar sumur mulai terasa berubah. Angin mulai berputar perlahan. Air di dalam sumur yang sebelumnya tenang mulai bergerak seperti sesuatu sedang bangkit dari dalamnya. Suara aneh mulai terdengar. Suara itu tidak seperti suara manusia. Lebih seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan dari tempat yang sangat dalam. Ki Jagabaya terus membaca mantra tanpa berhenti. Raden Surapati berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Ketika mantra itu mencapai bagian terakhir, Ki Jagabaya mengangkat sebuah keris tua. Ia menatap anak kecil itu beberapa detik. Kemudian dengan satu gerakan cepat, ritual itu diselesaikan. Darah mengalir ke tanah. Tanah di sekitar lingkaran menyerapnya perlahan. Akar pohon beringin yang menjalar di tanah ikut terkena darah tersebut. Beberapa detik kemudian, sesuatu terjadi. Air di dalam sumur tiba-tiba berubah warna. Hitam. Sangat hitam. Angin yang tadi berputar tiba-tiba berhenti. Kesunyian yang sangat dalam menyelimuti tempat itu. Kemudian dari dalam sumur terdengar suara. Bukan lagi bisikan, melainkan sesuatu yang terdengar seperti napas panjang dari makhluk yang baru saja bangun dari tidur sangat lama. Ki Jagabaya tersenyum. Ia yakin ritualnya berhasil. Namun ia tidak menyadari satu hal. Kekuatan yang ia panggil bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan manusia. Sengkolo bukan sekadar kutukan. Ia adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang haus. Dan malam itu, ketika ritual selesai dilakukan, sesuatu dari dalam sumur itu akhirnya terlepas. Awalnya tidak ada yang terjadi. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Namun kemudian kematian pertama muncul. Seseorang ditemukan di rumahnya dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada luka. Tidak ada tanda perlawanan. Namun matanya terbuka lebar seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Beberapa hari kemudian, kematian lain terjadi. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Penduduk desa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang mulai menghindari hutan. Mereka mulai menutup pintu rumah lebih awal. Namun kematian tidak berhenti. Beberapa orang menghilang tanpa jejak. Beberapa ditemukan di dekat sumur tua dengan tubuh kaku seperti habis dicekik sesuatu yang tidak terlihat. Ki Jagabaya akhirnya menyadari kesalahannya. Ia mencoba menghentikan kutukan itu. Namun semuanya sudah terlambat. Sengkolo sudah lahir. Dan kutukan itu tidak lagi terikat pada satu orang. Ia menyebar. Ia hidup dari rasa takut, dari kemarahan, dan dari kematian manusia. Penduduk desa akhirnya menutup sumur itu dengan batu besar. Mereka berharap kutukan itu akan berhenti. Namun setiap tahun, ketika malam satu suro tiba, sesuatu yang aneh selalu terjadi. Ada orang yang bermimpi buruk. Ada yang mendengar suara dari arah hutan.
Ada yang melihat bayangan berdiri di dekat pohon beringin tua. Waktu terus berjalan. Puluhan tahun berubah menjadi ratusan tahun. Desa itu perlahan berubah. Namun cerita tentang Sengkolo tidak pernah benar-benar hilang. Karena kutukan tidak mati. Ia hanya menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu seseorang yang cukup bodoh, atau cukup putus asa, untuk memanggilnya kembali. Dan pada zaman sekarang, tanpa disadari oleh banyak orang, masih ada mereka yang diam-diam melakukan ritual lama itu. Mereka percaya bahwa pada malam satu suro, jika seseorang berani membuka kembali jalan yang pernah dibuat Ki Jagabaya, kekuatan Sengkolo akan datang. Bukan untuk menolong, tetapi untuk memberikan sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar kekuatan. Kutukan yang tidak bisa dihentikan. Kutukan yang selalu meminta satu hal sebagai gantinya. Nyawa. Berabad-abad telah berlalu sejak ritual Sengkolo pertama dilakukan di bawah pohon beringin tua itu. Waktu mengubah banyak hal. Desa-desa berkembang menjadi kota kecil. Jalan tanah berubah menjadi jalan aspal. Rumah-rumah kayu digantikan bangunan beton. Namun satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang adalah cerita lama. Cerita tentang Sengkolo. Sebagian orang menganggapnya hanya legenda desa. Cerita yang diceritakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar rumah pada malam tertentu. Namun ada juga yang percaya bahwa cerita itu bukan sekadar dongeng. Bahwa sesuatu memang pernah terjadi. Dan sesuatu itu tidak pernah benar-benar pergi. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu jauh dari wilayah hutan tua tempat desa Kedung Suro dulu berdiri, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bekerja. Pasar selalu ramai. Motor dan mobil memenuhi jalanan setiap pagi. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun pada suatu pagi yang biasa, sebuah kejadian kecil mulai membuka kembali pintu yang selama ratusan tahun tertutup. Kejadian itu dimulai dengan sebuah penemuan mayat. Mayat itu ditemukan di dalam rumahnya sendiri. Seorang pria parubaya bernama Darmawan. Ia tinggal sendirian di rumah kecil di pinggir kota. Tetangganya menemukan tubuhnya ketika mereka menyadari pintu rumah pria itu terbuka sejak pagi. Ketika seseorang akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam rumah itu, mereka langsung melihat tubuh Darmawan tergeletak di lantai ruang tamu. Matanya terbuka lebar. Wajahnya pucat. Tubuhnya kaku. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Namun ekspresi di wajahnya menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Ketakutan. Seolah sebelum mati, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Polisi datang tidak lama setelah laporan dibuat. Kasus itu kemudian ditangani oleh seorang penyidik bernama Ibrahim. Ibrahim sudah cukup lama bekerja sebagai polisi. Ia terbiasa menghadapi berbagai kasus. Mulai dari pencurian kecil sampai pembunuhan. Namun ketika ia memasuki rumah Darmawan, ada sesuatu yang langsung terasa berbeda. Udara di dalam rumah itu terasa sangat dingin. Padahal cuaca di luar cukup panas. Ia memperhatikan setiap sudut ruangan dengan teliti. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada tanda perkelahian. Semua barang di rumah itu masih berada di tempatnya. Namun ketika Ibrahim mendekati tubuh korban, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di lantai dekat tangan korban terdapat sebuah simbol yang digambar dengan sesuatu yang terlihat seperti darah. Simbol itu terlihat aneh. Bentuknya seperti lingkaran dengan garis-garis yang saling menyilang di dalamnya. Ibrahim belum pernah melihat simbol seperti itu sebelumnya. Ia memanggil petugas forensik untuk memeriksa lebih dekat. Petugas itu kemudian memastikan bahwa cairan yang digunakan untuk menggambar simbol tersebut memang darah manusia. Namun mereka tidak tahu darah itu milik siapa. Karena di tubuh korban tidak ada luka sedikit pun. Kasus itu mulai terasa semakin aneh. Namun anehnya lagi, kematian Darmawan bukan satu-satunya kejadian yang terjadi minggu itu. 2 hari kemudian, seorang wanita ditemukan meninggal di rumahnya. Namanya Sri Wahyuni. Ia juga ditemukan dengan kondisi yang hampir sama. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan. Dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ketika Ibrahim memeriksa rumah wanita itu, ia kembali menemukan sesuatu yang membuat pikirannya tidak tenang. Simbol yang sama. Digambar di lantai dekat tubuh korban. Dengan darah. Berita tentang 2 kematian misterius itu mulai menyebar di kota kecil tersebut. Orang-orang mulai merasa tidak nyaman. Beberapa mulai mengatakan bahwa kematian itu bukan kematian biasa.
Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Ibrahim mulai menyelidiki hubungan antara kedua korban. Awalnya tidak ada yang terlihat mencurigakan. Mereka tidak saling mengenal. Mereka tidak bekerja di tempat yang sama. Mereka bahkan tidak tinggal di lingkungan yang sama. Namun setelah menyelidiki lebih jauh, Ibrahim menemukan satu hal yang aneh. Kedua korban memiliki satu kesamaan yang sangat spesifik. Mereka adalah keturunan dari desa yang sama. Sebuah desa tua yang hampir tidak lagi ada di peta. Desa Kedung Suro. Nama desa itu terasa asing bagi Ibrahim. Namun sesuatu tentang nama itu membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Namun ia tidak bisa mengingat di mana. Penyelidikan terus berjalan. Ibrahim mulai mencari catatan lama tentang desa tersebut. Ia menemukan bahwa desa Kedung Suro memang pernah ada ratusan tahun lalu. Namun desa itu perlahan ditinggalkan oleh penduduknya. Tidak ada penjelasan pasti mengapa. Hanya ada beberapa cerita lama yang tercatat dalam arsip desa. Cerita tentang kutukan. Cerita tentang sumur tua di tengah hutan. Dan cerita tentang sesuatu yang disebut Sengkolo. Ibrahim awalnya menganggap cerita itu hanya legenda. Namun semakin banyak ia membaca, semakin aneh perasaannya. Karena cerita itu menyebutkan sesuatu yang sangat spesifik. Bahwa Sengkolo akan bangkit kembali jika seseorang mencoba memanggilnya pada malam satu suro. Ibrahim memeriksa kalender. Dan ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kedua kematian itu terjadi hanya beberapa minggu sebelum malam satu suro tahun ini. Seolah-olah seseorang sedang menyiapkan sesuatu. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari pusat kota, seseorang memang sedang mempersiapkan sesuatu. Di sebuah rumah tua yang hampir runtuh di pinggir hutan, seorang pria tua duduk sendirian di depan sebuah meja kayu. Di atas meja itu terdapat beberapa benda aneh. Tanah kuburan, beberapa lilin hitam, dan sebuah buku tua yang sangat tebal. Buku itu berisi tulisan tangan yang sangat tua. Tulisan yang hampir sama dengan simbol yang ditemukan di rumah para korban. Pria tua itu membuka halaman demi halaman dengan sangat hati-hati. Matanya terlihat penuh keyakinan. Seolah ia sudah menunggu momen ini sangat lama. Ia berhenti di satu halaman tertentu. Halaman yang berisi penjelasan tentang ritual Sengkolo. Ia membaca setiap kata dengan perlahan. Kemudian ia tersenyum tipis. Ritual itu belum selesai. Kematian yang terjadi hanyalah awal. Karena untuk membangkitkan Sengkolo sepenuhnya, dibutuhkan lebih dari satu nyawa. Dibutuhkan beberapa korban. Dan semuanya harus memiliki hubungan dengan masa lalu yang sama. Garis keturunan yang sama. Pria tua itu menutup buku tersebut perlahan. Ia kemudian menatap ke arah hutan gelap di belakang rumahnya. Di dalam hutan itu, tidak jauh dari tempat ia duduk, terdapat pohon beringin tua yang sangat besar. Pohon yang sama yang pernah menjadi saksi ritual ratusan tahun lalu. Dan di bawah pohon itu masih ada sesuatu yang tertutup oleh batu besar. Sumur tua yang sudah lama dilupakan. Namun batu penutup itu sekarang tidak lagi sepenuhnya utuh. Ada retakan besar di tengahnya. Seolah sesuatu dari dalam perlahan mencoba keluar. Pria tua itu berdiri dan berjalan perlahan menuju hutan. Angin malam mulai bertiup. Kabut tipis turun di antara pepohonan. Ketika ia sampai di depan sumur tua itu, ia berhenti. Ia menatap retakan di batu penutup sumur dengan tatapan puas. Kemudian dengan suara sangat pelan, ia berkata sesuatu. Sesuatu yang terdengar seperti mantra lama. Hampir sama dengan mantra yang pernah dibacakan Ki Jagabaya ratusan tahun lalu. Beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak di dalam sumur. Suara yang sangat pelan terdengar dari dalam kegelapan. Suara yang terdengar seperti bisikan. Seolah sesuatu di dalam sana sedang menjawab panggilan. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Ia tahu ritualnya sedang berjalan. Dan ketika malam satu suro tiba, Sengkolo yang tertidur selama ratusan tahun akhirnya akan bangkit sepenuhnya. Sementara itu, tanpa disadari oleh siapapun, Ibrahim sebenarnya memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan semua kejadian ini. Hubungan yang bahkan tidak ia ketahui sendiri. Karena jauh di masa lalu, salah satu orang yang terlibat dalam ritual pertama Sengkolo memiliki keturunan yang masih hidup sampai sekarang. Dan keturunan itu adalah Ibrahim. Namun kebenaran itu belum terungkap. Dan sebelum Ibrahim menyadarinya, kematian berikutnya sudah menunggu.
karena seseorang masih membutuhkan lebih banyak korban. Dan waktu menuju malam satu suro semakin dekat. Sejak kematian kedua terjadi, suasana kota kecil itu berubah perlahan. Orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya mereka mencoba menganggap semuanya sebagai kebetulan. Dua kematian misterius mungkin saja terjadi tanpa hubungan apapun. Namun ketika berita tentang simbol aneh yang ditemukan di rumah kedua korban mulai menyebar, rasa tenang yang biasa mereka rasakan mulai hilang. Orang-orang mulai membicarakannya di warung kopi, di pasar, di jalan. Ada yang berkata bahwa itu ulah sekte tertentu. Ada yang percaya ada pembunuh berantai. Namun beberapa orang tua yang masih mengingat cerita-cerita lama hanya diam. Mereka tidak banyak bicara. Karena simbol yang digambarkan polisi di berita lokal itu terasa sangat familiar bagi mereka. Simbol itu pernah mereka dengar dalam cerita lama. Cerita tentang sesuatu yang disebut Sengkolo. Sementara itu, Ibrahim semakin tenggelam dalam penyelidikannya. Dua korban. Dua rumah. Dua simbol yang sama. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada saksi. Tidak ada petunjuk yang jelas. Kasus itu seperti jalan buntu. Namun Ibrahim tidak bisa menghilangkan satu perasaan aneh yang terus mengganggunya. Ia merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang menghubungkan semuanya. Dan sesuatu itu berasal dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, Ibrahim memutuskan untuk kembali melihat arsip lama tentang desa Kedung Suro. Ia pergi ke perpustakaan kota yang menyimpan dokumen-dokumen tua dari wilayah sekitar. Tempat itu tidak terlalu besar. Rak-raknya dipenuhi dokumen lama yang jarang disentuh. Seorang petugas perpustakaan tua membantu Ibrahim mencari catatan tentang desa Kedung Suro. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya mereka menemukan sebuah buku catatan desa yang sudah sangat tua. Kertasnya menguning. Beberapa halamannya hampir robek. Namun tulisan di dalamnya masih bisa dibaca. Buku itu berisi catatan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di wilayah tersebut ratusan tahun lalu. Semakin banyak Ibrahim membaca, semakin berat perasaannya. Ada banyak catatan tentang kematian misterius. Tentang orang-orang yang ditemukan meninggal dengan wajah ketakutan. Tentang orang yang menghilang tanpa jejak. Semua kejadian itu memiliki satu kesamaan. Terjadi menjelang malam satu suro. Di salah satu halaman terakhir, Ibrahim menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti membaca. Sebuah cerita yang ditulis oleh seorang kepala desa pada zaman dulu. Cerita tentang seorang dukun bernama Ki Jagabaya. Cerita tentang ritual yang dilakukan di bawah pohon beringin tua. Cerita tentang seorang bangsawan yang meminta balas dendam. Dan cerita tentang kutukan yang lahir dari ritual tersebut. Sengkolo. Ibrahim tidak percaya pada cerita mistis. Sebagai polisi, ia terbiasa mencari penjelasan logis untuk segala sesuatu. Namun entah kenapa, ketika membaca cerita itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian dari dirinya yang mengenali cerita tersebut. Seolah cerita itu bukan sekadar legenda. Ia terus membaca sampai akhir catatan. Di bagian terakhir tertulis bahwa kutukan Sengkolo tidak pernah benar-benar hilang. Kutukan itu hanya tertidur. Dan suatu hari, seseorang mungkin akan mencoba membangunkannya kembali. Ibrahim menutup buku itu perlahan. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah seseorang benar-benar mencoba melakukan ritual lama itu lagi? Apakah simbol yang ditemukan di rumah para korban berkaitan dengan ritual tersebut? Dan yang paling mengganggunya adalah satu hal. Mengapa semua korban memiliki hubungan dengan desa Kedung Suro? Hari mulai gelap ketika Ibrahim akhirnya meninggalkan perpustakaan. Namun pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan semua yang ia baca. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai, Ibrahim mengalami sesuatu yang aneh. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan yang sangat gelap. Kabut tebal menutupi tanah. Pepohonan tinggi berdiri di sekelilingnya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berada di sana. Namun kakinya terus berjalan sendiri. Seolah ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin dingin udara di sekitarnya. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu di depan. Sebuah pohon beringin yang sangat besar. Akar-akarnya menjalar di tanah seperti ular. Di bawah pohon itu ada sebuah sumur tua. Batu besar menutupinya. Namun batu itu terlihat retak.
Dari dalam retakan itu keluar kabut hitam yang bergerak perlahan. Ibrahim berdiri diam menatap sumur tersebut. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara. Suara seorang anak perempuan menangis. Tangisan itu sangat pelan, tetapi terdengar jelas. Ibrahim mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu muncul dari balik pohon. Sosok tinggi yang berdiri diam di kegelapan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun mata sosok itu tampak sangat gelap. Sosok itu menatap Ibrahim tanpa bergerak. Kemudian dengan suara yang hampir seperti bisikan, sosok itu berkata satu kata. Sengkolo. Ibrahim langsung terbangun. Napasnya terengah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia duduk di tempat tidur beberapa saat mencoba menenangkan diri. Ia mencoba menganggap mimpi itu hanya akibat dari pikirannya yang terlalu lelah. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Seolah mimpi itu bukan sekadar mimpi. Keesokan paginya, kasus itu kembali berkembang. Kematian ketiga terjadi. Korban kali ini adalah seorang pria tua bernama Wiranto. Ia ditemukan meninggal di rumahnya dengan kondisi yang sama seperti korban sebelumnya. Wajah penuh ketakutan. Tidak ada luka. Dan simbol yang sama digambar di lantai. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dekat simbol itu ditemukan sebuah tulisan kecil. Tulisan itu dibuat dengan darah. Tulisan itu hanya terdiri dari 3 kata. Menuju satu suro. Ketika Ibrahim melihat tulisan itu, jantungnya berdetak lebih keras. Ia tahu sekarang bahwa semua ini bukan kebetulan. Seseorang memang sedang melakukan sesuatu. Seseorang sedang menyiapkan sesuatu untuk malam satu suro. Dan seseorang itu membutuhkan korban. Sementara itu, di rumah tua di pinggir hutan, pria tua yang sama kembali membuka buku ritualnya. Ia melihat catatan yang sudah ia buat. 3 nama sudah dicoret. 3 korban sudah jatuh. Namun ritual itu belum selesai. Ia masih membutuhkan 1 korban lagi. Korban terakhir. Korban yang memiliki hubungan paling kuat dengan masa lalu. Korban yang darahnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan orang-orang yang pernah memanggil Sengkolo pertama kali. Pria tua itu tersenyum pelan. Ia sudah mengetahui siapa orang itu. Ia sudah mengetahui sejak lama. Dan orang itu bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang berjalan semakin dekat menuju takdir yang tidak bisa dihindari. Orang itu adalah Ibrahim. Namun sebelum saat itu tiba, sesuatu yang lebih gelap sudah mulai bergerak di dalam hutan tua. Retakan di batu penutup sumur semakin besar. Kabut hitam semakin sering keluar dari dalamnya. Dan pada malam tertentu, jika seseorang berdiri cukup dekat dengan sumur itu, ia bisa mendengar sesuatu dari dalam kegelapan. Suara napas panjang. Suara bisikan yang tidak jelas. Seolah sesuatu yang telah tertidur selama ratusan tahun. Perlahan mulai bangun kembali. Hari-hari menjelang malam satu suro terasa semakin berat bagi Ibrahim. 3 kematian misterius sudah terjadi. Semua korban ditemukan dalam keadaan yang sama. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, hanya wajah yang membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Dan selalu ada simbol itu. Simbol lingkaran dengan garis-garis aneh yang digambar menggunakan darah. Sekarang Ibrahim juga tahu bahwa semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka semua memiliki garis keturunan dari desa tua bernama Kedung Suro. Desa yang sudah lama hilang dari peta. Desa yang dalam catatan lama disebut sebagai tempat lahirnya kutukan Sengkolo. Malam itu Ibrahim duduk sendirian di ruang kerjanya. Meja di depannya penuh dengan dokumen, foto korban, dan salinan arsip desa yang ia pinjam dari perpustakaan. Ia mencoba menyusun semuanya seperti potongan teka-teki. 3 korban. Semua keturunan desa Kedung Suro. Semua meninggal menjelang malam satu suro. Dan selalu ada simbol ritual di tempat kejadian. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang melakukan ini semua? Dan mengapa? Ibrahim menatap kembali daftar keturunan yang ia temukan di arsip desa. Ada beberapa nama yang tercatat sebagai keluarga yang dulu tinggal di Kedung Suro. Sebagian besar keturunan mereka sudah menyebar ke berbagai tempat. Namun beberapa masih tinggal di kota kecil itu. Ibrahim mulai memeriksa satu persatu. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya terasa dingin. Namanya sendiri. Ibrahim terdiam. Ia membaca ulang daftar itu dengan lebih teliti. Nama ayahnya tercatat di sana.
Nama kakeknya juga. Mereka semua berasal dari garis keluarga yang dulu tinggal di Kedung Suro. Ibrahim tidak pernah tahu hal itu. Ayahnya jarang sekali menceritakan tentang masa lalu keluarga mereka. Ia hanya tahu bahwa keluarganya berasal dari sebuah desa tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun sekarang semuanya mulai terasa berbeda. Jika semua korban memiliki hubungan dengan desa itu, maka ada kemungkinan besar ia juga termasuk di dalamnya. Pikiran itu membuat Ibrahim merasa tidak nyaman. Namun ia mencoba tetap berpikir logis. Ia menutup dokumen itu dan berdiri dari kursinya. Ia perlu mencari orang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang sejarah desa tersebut. Keesokan harinya, Ibrahim pergi ke sebuah desa kecil yang tidak terlalu jauh dari hutan tua tempat Kedung Suro dulu berada. Di desa itu masih tinggal beberapa orang tua yang konon merupakan keturunan terakhir dari penduduk desa lama. Salah satu dari mereka adalah seorang pria sangat tua bernama Mbah Sastro. Tubuhnya sudah bungkuk. Rambutnya putih semua. Namun matanya masih terlihat tajam. Ketika Ibrahim menyebut nama Kedung Suro, wajah pria tua itu langsung berubah. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Saya sudah lama tidak mendengar nama itu disebut. Ibrahim kemudian menjelaskan tentang kematian misterius yang sedang ia selidiki. Ia juga menunjukkan simbol yang ditemukan di rumah para korban. Begitu melihat simbol itu, tangan Mbah Sastro langsung bergetar. Itu simbol Sengkolo, katanya pelan. Ibrahim menunggu penjelasan lebih lanjut. Pria tua itu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, Sengkolo adalah kutukan yang lahir dari sebuah ritual terlarang ratusan tahun lalu. Ritual itu dilakukan oleh seorang dukun bernama Ki Jagabaya. Ritual itu memanggil sesuatu dari dunia yang tidak terlihat. Namun kekuatan yang dipanggil tidak bisa dikendalikan. Kutukan itu kemudian menyebar dan membawa kematian ke desa Kedung Suro. Banyak orang meninggal. Banyak yang menghilang. Akhirnya penduduk desa menutup sumur tempat ritual itu dilakukan dengan batu besar. Dan desa itu perlahan ditinggalkan. Namun sebelum mereka pergi, para tetua desa mengatakan satu hal yang selalu diingat oleh keturunan mereka. Bahwa suatu hari nanti, seseorang mungkin akan mencoba membuka kembali jalan yang pernah dibuat oleh Ki Jagabaya. Dan jika itu terjadi, Sengkolo akan kembali mencari korban. Ibrahim bertanya apakah ada cara untuk menghentikannya. Mbah Sastro menatapnya dengan wajah serius. Ada satu cara. Jika seseorang mencoba membangkitkan Sengkolo, ritual itu harus dihentikan sebelum selesai. Jika tidak, kutukan itu akan kembali hidup sepenuhnya. Ibrahim bertanya kapan ritual itu biasanya dilakukan. Pria tua itu menjawab tanpa ragu. Malam 1 Suro. Jawaban itu membuat jantung Ibrahim berdetak lebih cepat. Karena malam 1 Suro hanya tinggal 2 hari lagi. Setelah percakapan itu selesai, Ibrahim kembali ke kota dengan pikiran yang semakin berat. Ia tidak tahu apakah semua cerita itu benar atau hanya legenda. Namun satu hal sudah pasti. Seseorang memang sedang menyiapkan sesuatu untuk malam 1 Suro. Dan jika ia tidak menemukan orang itu sebelum malam tersebut tiba, kemungkinan akan ada korban lagi. Malam itu hujan turun cukup deras. Langit gelap. Angin bertiup kencang. Di rumah tua di pinggir hutan, pria tua yang selama ini melakukan ritual duduk di depan meja kayunya. 4 lilin hitam menyala di depannya. Buku ritual terbuka pada halaman terakhir. 4 nama tertulis di sana. 3 nama sudah dicoret. 1 nama masih tersisa. Nama itu adalah Ibrahim. Pria tua itu menatap nama tersebut cukup lama. Kemudian ia menutup buku itu perlahan. Ritual hampir selesai. Ia hanya membutuhkan 1 korban lagi. Korban terakhir. Korban yang darahnya memiliki hubungan paling kuat dengan masa lalu. Di luar rumah, hujan mulai berhenti. Kabut tipis turun dari hutan. Pria tua itu kemudian berdiri dan berjalan menuju hutan gelap di belakang rumahnya. Langkahnya pelan namun pasti. Ia berjalan sampai tiba di depan pohon beringin tua. Pohon yang sama yang berdiri di sana sejak ratusan tahun lalu. Di bawah pohon itu terdapat sumur tua yang sudah retak batu penutupnya. Kabut hitam perlahan keluar dari celah batu tersebut. Pria tua itu berdiri di depan sumur dan mulai membaca mantra lama. Suara mantranya bercampur dengan suara angin malam. Beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak di dalam sumur. Suara napas panjang terdengar dari dalam kegelapan. Seolah sesuatu di dalam sana sedang menunggu.
Pria tua itu tersenyum. Ia tahu bahwa malam yang ia tunggu selama bertahun-tahun hampir tiba. Malam satu suro. Malam ketika Sengkolo akan bangkit sepenuhnya. Dan malam ketika Ibrahim akhirnya akan datang ke tempat itu. Tanpa menyadari bahwa dirinya adalah bagian terakhir dari ritual yang sudah dimulai sejak lama. Malam satu suro akhirnya tiba. Langit di atas kota kecil itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutupi bulan. Angin bertiup pelan membawa udara dingin dari arah hutan tua. Sebagian orang memilih tinggal di rumah malam itu. Beberapa orang tua bahkan menyarankan agar tidak keluar rumah setelah tengah malam. Bagi mereka yang masih percaya pada cerita lama, malam satu suro bukan sekadar pergantian tahun dalam kalender Jawa. Malam itu adalah waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat menjadi sangat tipis. Namun bagi Ibrahim, malam itu bukan soal kepercayaan. Malam itu adalah tentang menghentikan seseorang sebelum korban berikutnya jatuh. Sejak percakapannya dengan Mbah Sastro, Ibrahim sudah semakin yakin bahwa semua kejadian ini berhubungan dengan ritual lama yang sedang dihidupkan kembali. Dan jika benar ritual itu akan dilakukan pada malam satu suro, maka tempat yang paling mungkin adalah hutan tua tempat desa Kedung Suro dulu berdiri. Malam itu Ibrahim memutuskan pergi sendirian. Ia tidak melaporkan rencananya kepada siapapun. Sebagian dari dirinya merasa bahwa ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap yang sedang bergerak. Jalan menuju hutan itu gelap dan sepi. Lampu jalan tidak banyak membantu. Kabut tipis mulai turun ketika Ibrahim mendekati area hutan. Ia memarkir mobilnya di pinggir jalan tanah dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Suara ranting patah terdengar setiap kali ia melangkah. Udara di dalam hutan terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Ibrahim berjalan perlahan mengikuti jalur setapak yang hampir tertutup semak. Ia tidak tahu pasti kemana jalur itu akan membawanya. Namun entah mengapa, ia merasa seperti pernah berada di tempat itu sebelumnya. Seolah langkahnya diarahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semakin dalam ia berjalan, kabut semakin tebal. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu di depan. Sebuah pohon beringin besar berdiri di tengah area terbuka. Pohon itu sangat besar. Batangnya tua dan penuh akar yang menjalar ke tanah. Di bawah pohon itu terdapat sebuah lingkaran tanah yang terlihat berbeda dari sekitarnya. Dan di tengah lingkaran itu ada sebuah sumur tua yang tertutup batu besar yang retak di bagian tengahnya. Ibrahim langsung tahu bahwa inilah tempat yang ia cari. Namun ia tidak sendirian. Di depan sumur itu berdiri seorang pria tua yang membelakanginya. 4 lilin hitam menyala di tanah membentuk lingkaran. Simbol yang sama dengan yang ditemukan di rumah para korban digambar di tanah menggunakan sesuatu yang berwarna gelap. Pria tua itu sedang membaca mantra dengan suara sangat pelan. Suara itu terdengar aneh. Bahasa yang digunakan bukan bahasa yang dikenal Ibrahim. Namun ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ibrahim melangkah lebih dekat. Langkahnya membuat ranting kecil patah. Suara itu langsung membuat pria tua tersebut berhenti membaca mantra. Perlahan pria itu menoleh. Wajahnya terlihat sangat tua. Keriput di mana-mana. Namun matanya terlihat sangat hidup. Matanya menatap Ibrahim dengan ekspresi yang hampir seperti sedang menunggu seseorang yang sudah lama dinantikan. "Kau akhirnya datang," kata pria tua itu pelan. Ibrahim berdiri beberapa meter darinya. "Siapa kamu?" tanya Ibrahim. Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku hanya seseorang yang menyelesaikan sesuatu yang dimulai ratusan tahun lalu." Ibrahim memperhatikan simbol di tanah dan lilin yang menyala. "Semua kematian itu ulahmu?" Pria tua itu tidak menyangkal. Semua itu bagian dari ritual. Ia kemudian menunjuk ke arah sumur tua di belakangnya. "Sengkolo harus dibangkitkan kembali." Ibrahim mengerutkan kening. "Mengapa?" Pria tua itu tertawa pelan. "Tidak semua orang takut pada kekuatan gelap. Ada orang yang justru mencarinya." Ia kemudian menatap Ibrahim lebih dalam. Namun ritual itu membutuhkan darah tertentu. Darah yang terhubung dengan masa lalu. Ibrahim mulai memahami arah pembicaraan itu. Pria tua itu melanjutkan. "Semua korban yang mati memiliki garis keturunan dari desa Kedung Suro. 3 dari mereka sudah menjadi bagian dari ritual. Sekarang hanya tinggal 1. Pria tua itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk Ibrahim. "Kau?" Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang.
Kabut bergerak di sekitar mereka. Ibrahim merasa udara di sekitar sumur itu semakin dingin. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi," kata Ibrahim tegas. Pria tua itu hanya tersenyum. "Kau tidak bisa menghentikan sesuatu yang sudah dimulai." Ia kembali membaca mantra dengan suara lebih keras. Lilin-lilin hitam mulai berkedip. Retakan di batu penutup sumur mulai mengeluarkan kabut hitam yang lebih tebal. Suara aneh mulai terdengar dari dalam sumur. Suara yang terdengar seperti banyak bisikan bercampur menjadi satu. Ibrahim menyadari bahwa ritual itu sudah hampir selesai. Ia tidak punya banyak waktu. Tanpa berpikir panjang, Ibrahim melangkah maju dan menendang salah satu lilin hingga padam. Lingkaran ritual langsung terganggu. Pria tua itu berteriak marah. Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, Ibrahim meraih buku ritual yang tergeletak di tanah dan melemparkannya ke dalam sumur. Mantra yang dibacakan pria tua itu langsung terhenti. Kabut hitam yang keluar dari retakan sumur tiba-tiba bergerak liar. Angin berputar semakin kencang. Suara dari dalam sumur berubah menjadi jeritan panjang yang mengerikan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Pria tua itu menatap sumur dengan wajah panik. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," teriaknya. Namun semuanya sudah terlambat. Tanpa buku ritual itu, mantra yang dibutuhkan untuk mengendalikan Sengkolo tidak bisa diselesaikan. Kekuatan yang hampir bangkit sepenuhnya tiba-tiba kehilangan jalannya. Kabut hitam keluar dengan sangat kuat dari dalam sumur lalu perlahan tersedot kembali ke dalam kegelapan. Suara jeritan itu semakin lama semakin jauh. Sampai akhirnya semuanya kembali sunyi. Angin berhenti. Kabut perlahan menghilang. Sumur tua itu kembali diam seperti sebelumnya. Pria tua itu jatuh berlutut di tanah. Wajahnya penuh kemarahan dan keputusasaan. Semua yang ia rencanakan selama bertahun-tahun hancur dalam beberapa menit. Ibrahim berdiri diam menatap sumur tua itu. Ia tidak tahu apakah Sengkolo benar-benar telah hilang atau hanya kembali tertidur. Namun satu hal pasti. Ritual itu gagal. Beberapa saat kemudian, pria tua itu ditangkap oleh polisi setelah Ibrahim melaporkan kejadian tersebut. Kasus kematian misterius di kota kecil itu akhirnya ditutup. Namun cerita tentang Sengkolo tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ibrahim kembali ke hutan tua tersebut. Pohon beringin itu masih berdiri di sana. Sumur tua itu masih tertutup batu retak yang sama. Semua terlihat tenang. Namun ketika Ibrahim berdiri cukup lama di dekat sumur itu, ia merasa seperti mendengar sesuatu. Sebuah suara yang sangat pelan. Hampir seperti bisikan dari tempat yang sangat dalam. Bisikan yang hanya mengatakan satu kata. "Sengkolo." Ibrahim menatap sumur itu beberapa detik. Kemudian ia berbalik dan meninggalkan hutan. Di belakangnya, sumur tua itu kembali diam. Namun jauh di dalam kegelapan yang tidak bisa dilihat manusia, sesuatu masih ada. Sesuatu yang tidak mati. Sesuatu yang hanya menunggu. Menunggu seseorang yang cukup berani, atau cukup putus asa untuk mencoba membangunkannya lagi.